Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الفر المحجلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم تباركا إلى عذاب قليل أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها فقد خاب من دساها sadaqallahul azim. Pada tahmid dan taslim, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bawakan tema tentang Lebaran dan Idul Fitri. Indonesia semenanjung Melayu disebut dengan Nuswantara, disebut dengan Nusantara. Dari bangsa-bangsa di seluruh dunia, Indonesia semenanjung Melayu Nuswantara atau Nusantara adalah bagian peradaban dunia terbesar. Di belahan dunia manapun mereka masih menggunakan senar, masih menggunakan kulit, masih menggunakan kayu. Kita di Nusantara adalah bangsa besar yang sudah bisa mengolah bumi, mengolah logam, melogam perak, emas. Kita sudah punya gamelan, kita sudah menggunakan gong, kita sudah menggunakan jazz, dan itu bagian dari pengolahan alam yang tentu dengan keilmuan tingkat tinggi. Di belahan dunia manapun masih menggunakan sinyal, masih menggunakan yang lain. Kita, bapak moyang kita, datuk kita, karuhun kita sudah menggunakan keris kelok 9. Bagaimana bisa tokoh di Pulau Jawa dengan tokoh yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, mereka hanya bertelepati saja mampu menyatukan gelombang pikiran mereka. Mereka bisa berjanji, bisa bertemu dimanapun. Itu artinya kita adalah bangsa yang besar, kita adalah orang yang hebat di belahan dunia manapun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Indonesia harmonis. Indonesia tidak bisa dipecah belah. Banyak suku bangsanya, banyak bahasanya, banyak adat istiadatnya, yang apabila masuk di bulan puasa dan masuk di bulan Syawal, maka mereka bisa bertemu kembali dengan berlebaran. Jadi kita tidak gampang dipecah belah, kita tidak gampang diadu domba.
andaikan kita bangsa-bangsa kecil, bangsa kerdil, bangsa yang tidak berbudaya, bangsa yang tidak berpendidikan, tidak punya keilmuan yang tinggi, tentu Belanda dengan 350 tahun sudah mampu mecah belah kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lebaran memang ghairu syar'iyyah, bukan daripada syar'i. Tapi lebaran adalah bagian daripada budaya. Kita yang tidak pulang kampung, kita yang tidak mudik, membayangkan bagaimana dulu kita mandi di pantai, bagaimana kita main di sungai. Ada orang kampung namanya bilang kuala, kuala itu sungai. Atau mungkin bagaimana dia main bola di pematang-pematang sawah yang habis dipanen. Bagaimana dia bermain di hutan-hutan kecil yang ada di kampung. Kita bayangkan kampung halaman kita, bagaimana kita waktu SD berlari-larian, bermain-main. Tapi hari ini kita tidak pulang kampung. Hari ini kita tidak mudik. Yang lain sedang di perjalanan, belum sampai di rumah, masih macet-macetan di tol. Mungkin naik kapal feri atau masih ngantri di bandara, sampai hari ini belum sampai di rumah. Tentu ketika dia berlebaran di kampungnya, maka mudik bagian daripada rangkaian ibadah, ritual, budaya. Al-adatul muhkamatun, satu adat kebiasaan yang dilakukan dengan kebaikan, silaturahim, pulang kampung, ketemu sanak saudara, orang tua, maka ini disebut dengan hak hukum yang berlaku sebagai adat istiadat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Idul Fitri. Id artinya perayaan, artinya hari raya. Umat Islam cuma dua punya hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Idain. Jadi umat Islam cuma dua hari raya. Jadi kalau ada hari raya yang lain, dibuat hari raya yang sama dengan ibadah Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini menyalahi syar'i. Fitri artinya kembali seperti semula. Bulan puasa kemarin kita berpuasa di siang hari. Kemudian kita fitri hari ini. Kita kembali kepada fitrah kebiasaan. Siang hari kita makan. Maka disunahkan ketika mau berangkat sodal Idul Fitri, maka disunahkan makan dulu. Jadi makan dulu, sarapan dulu, baru berangkat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha berangkat dulu, maka idnya dipecepetin. Jadi sholatnya di awal, bisa jam 6.30, bisa jam 6. Karena apa? Pulang dari id baru dia makan. Kalau Idul Fitri, makan dulu, sarapan dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, menandakan bahwa hari itu sudah lebaran, bahwa hari itu sudah Id, bahwa itu sudah berbuka, sudah tidak puasa lagi, maka diawali dengan berbuka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Sempurnakanlah puasamu. Wa tukallimuna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sempurnakanlah puasamu. Di waktu itu, jadi pagi hari ini kita sudah menyempurnakan puasa. Sempurna puasanya itu adalah 29 dan 30 hari. 29 dan 30 hari. Kemudian, selain menyempurnakan bilangan hari, maka dia menyempurnakan ibadah Ramadan yang telah dilakukan. Sibghatullah wa ma ahsanu minallah hasibghah. Celupan Allah, patrian Allah, sepuhan Allah, training Allah yang dilakukan selama bulan puasa, selama bulan Ramadan, maka dilanjutkan bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya bahwa Ramadan tetap dia sempurnakan. Kalau di bulan puasa kita tidak makan, tidak minum di siang hari, setelah Ramadan kita tidak makan, tidak minum yang haram, maka kita tetap menjaga Ramadan.
kita tetap menyempurnakan ibadah kita, bahwa puasanya kita sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selain menyempurnakan bilangan harinya, lalu apa lagi? Yang kedua, walitukabbirullah, kemudian bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau sudah puasa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat integritas yang tinggi di bulan Ramadan, kejujuran yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan, maka ketika dia masuk bulan Syawal, maka dia hendaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Yang lain kecil, masalah kecil, penyakit kecil, musibah kecil, problem hidup kecil, semuanya kecil. Yang besar cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Tatanan hidup yang baik adalah tatanan hidup di dalam Islam. Kita mengatakan Allahu Akbar, maka dengan syar'iyahnya kita melakukan pergerakan, kita melakukan ibadah, apapun aktivitas hidup kita di bawah syar'iyah, yakni berdasarkan Allahu Akbar. Tatanan hidup yang baik adalah tatanan hidup di dalam Islam. Baik tatanan hidup pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara, hendaklah menggunakan syariat Islam. Orang yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian masuk di bulan Syawal, dari malam harinya dia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia katakan Allahu Akbar, maka tidak ada yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang agung adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberikan kecukupan kepada kita, Allah yang memberikan sakit, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memelihara seluruh alam jagat raya ini. Tentu ini bagian akidah sahihah. Setelah kita berpuasa, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang merasa besar, makhluk yang merasa hebat, makhluk yang maha pintar, merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih hebat, maka dia akan terkena penyakit sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah meremehkan manusia, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Seorang istri yang sombong kepada suaminya, maka istri adalah istri yang sombong. Seorang anak yang sombong kepada orang tuanya, maka anak dikatakan anak yang sombong. Bagaimana sombongnya? Maka dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga apa? Ala hadakum, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi menyempurnakan bilangan hari, walitukmilal iddah. Kemudian yang kedua, walitukabbirullah. Kemudian dia membesarkan, mengagungkan Allah. Kemudian yang ketiga, ala hadakum, dia menjaga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, hidayatul ghariziyah, hidayah insting. Yang kedua, hidayatul hawasi. Yang kedua adalah hidayah indrawi. Dia melihat, dia mendengar, dia merasa. Itu namanya hidayah indrawi. Yang ketiga, hidayatul akli, hidayah akal, bukan zannul hawa, bukan persangkaan hawa nafsu,
tapi dia akalnya berfungsi. Dengan baca Al-Quran, baca hadis, kemudian dia baca kitab-kitab ulama, para kiai, maka ini disebut dengan hidayatul akli. Kemudian yang keempat adalah hidayatul din, hidayah beragama, hidayah ad-din, tatanan hidup sesuai dengan syariah. Hidayah itu harus diperjuangkan, petunjuk itu harus diperjuangkan. Kemarin kita sudah berpuasa di siang harinya, di malam harinya kita qiyam, kita bertarawih, kita sholat di malam harinya. Kemudian kita beristighfar, kita zikir, kita bersolawat, kita tilawatul Quran, tadarus Quran, tadabbur Quran, kita iktikaf, kita sedekah, kita zakat. Insya Allah di bulan Syawal kita akan merasakan nikmatnya, kita akan merasakan keuntungannya atas apa yang kita lakukan kemarin. Kalau hari ini kita dalam keadaan kesulitan, hari ini kita sakit, hari ini kita terlilit hutang, hari ini kita banyak masalah, bisa jadi mungkin tahun-tahun lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab dosa, maksiat, zina, mabuk, maling, judi, apapun yang kita lakukan tahun-tahun yang lalu, maka di tahun ini mungkin kita mengalami kerugian. Di tahun ini mungkin kita mengalami musibah, di tahun ini mungkin kita mengalami sakit, tahun ini kita mengalami masalah. Itu akibat dosa maksiat yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kemudian kita puasa, Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau kita mengatakan ya Allah maafkan aku, kata maaf bukan istighfar, kita tidak mulai dari astagfirullah, tapi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf, maafkanlah aku. Kali kalau sudah kata maaf, maka dosa-dosanya dihapus dari daftar maksiat kita. Jadi ketika bulan Ramadan itu kita meminta maaf, tidak memohon ampun, tapi meminta maaf kepada Allah, maka Allah maha pemaaf. Jadi kalau sudah minta maaf, Pak, saya minta maaf atas kesalahan saya, oke, dimaafkan, dihapus. Tapi kalau kita misalnya kita diampuni, tapi tetap catatan dosa maksiat kita masih tetap ada. Makanya dikatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan sungguh-sungguh wa ihtisaban, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang besar, yang kecil, diampunin semua dosanya, nol. Maka dikatakan ketika dia masuk di bulan Syawal, orang yang berpuasa Ramadan dengan benar dan baik, maka dia seperti orang yang baru lahir, seperti bayi yang baru lahir, suci kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah lagi nikmatnya, tambah lagi sehatnya, tambah lagi rezekinya, tambah lagi berkahnya. Berkah, apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair. Berkah adalah bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Kalaulah Allah katakan dia mendapatkan keberkahan, maka badannya sehat, hartanya banyak, luas, berlimpah, penuh manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, yang pertama, ini adalah Idul Fitri. Idul Fitri berarti kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah bagian daripada ibadah. Puasa adalah bagian daripada ibadah. Zakat, haji, umrah, semuanya bagian daripada ibadah. Ibadah mahdhah. Ibadah yang diatur waktu, tempat, dan caranya.
Kemudian kita bekerja juga ibadah, berumah tangga ibadah, mengajar ibadah, dagang ibadah, berbisnis ibadah, berorganisasi ibadah, berpolitik ibadah. Itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Maka ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah harus sejalan, harus bersama. Al-amalu bit-tanzil, dia beramal dengan tanzil, dia beramal dengan wahyu, bidalailil kitab was sunnah, dengan panduan Al-Qur'an dan sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, yang pertama kita menyempurnakan bilangan puasa. Walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan puasa dan menyempurnakan dampak daripada puasa Ramadan. Kalau kemarin kita ngaji, kemarin kita tahajud, kemarin kita taraweh, kemarin kita sedekah, kemarin kita dermawan, masuk di bulan Syawal, hendaklah kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian walitukabbirullah, maka dia mentakbirkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangga dengan jabatan, tidak bangga dengan pangkat, tidak bangga dengan harta, tidak bangga dengan keluarga. Dia tidak sombong, tidak ujub, tidak riya, tidak sum'ah, tidak bangga diri, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah, ada kebersamaan Allah bersamanya, ada muraqabatullah, ada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ada litajallinya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa diikuti, diawasi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innallaha yaraka. Beribadahlah, berbuatlah, berbisnislah, berdagangkah, apapun yang kita lakukan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Allah itu sami'un, Allah itu maha mendengar. Allah itu basirun, Allah itu maha melihat. Allah itu alimun, Allah itu maha mengetahui. Jadi kita merasa dilihat, merasa diawasi, merasa didengar, merasa diketahui Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara hidayah-hidayah yang kita punya. Kita istiqomah. Wattaqullah tsumma istaqim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Belajar sedikit diamalkan, belajar sedikit diamalkan, belajar sedikit diamalkan. Maka tentu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita senantiasa di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di bawah Al-Qur'an dan sunnah. Kata Allah hadakum, di situ adalah petunjuk Allah. Ibnu Katsir mengatakan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kacamata kita adalah kacamata Al-Qur'an dan sunnah. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita terkena hukum syar'i. Ngomong nggak boleh sembarangan, bertindak nggak boleh sembarangan, bergaul nggak boleh sembarangan. Hati-hati, ada muru'ah, ada marwah. Kita senantiasa menjaga marwah, kita senantiasa menjaga muru'ah, kita menjaga hati-hatian, hati-hati bicara, hati-hati melangkah, hati-hati bergaul, hati-hati berbuat, harus kehati-hatian. Kemudian yang terakhir, la'allakum tashkurun, senantiasa bersyukur terus. Bersyukur atas nikmat mata, bersyukur atas nikmat tangan, bersyukur atas nikmat kaki, bersyukur atas nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma wajaba hamdah,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firil muhajjalin wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala jalul kamil amin. Amma ba'd, fayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di khutbah kedua ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menundukkan pandangan, lapangkan dada, lebarkan peta pikiran, kemudian senantiasa tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahil aliyil azim wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innal murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurbi hadil masya'i wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah